melemahkan posisi si Pak Dodi ya, dan menguntungkan Pak Faisal. Karena kalau itu anak haram ya ngapain diurus gitu loh, ngapain capek-capek sekarang minta jadi wali dan asuh gitu. Nah itu poinnya sebetulnya gitu. Kalau itu betul anak haram yang disebutkan itu, ya sudah lepaskan saja biar anak ini katakanlah diasuh oleh atau diurus atau jadi wali oleh Pak Faisal, kira seperti itu. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kembali soal persidangan dari Dodi Sudrajat dan Haji Faisal yang terakhir, di mana Dodi tetap ngotot dengan senjata bahwa dia mengatakan mempunyai bukti dan juga saksi bahwa Galaska ini anak hasil di luar nikah, atau sebutan kasarnya adalah anak haram. Namun logika hukum yang dikemukakan Bapak Suratman, pakar hukum ini, adalah malah sebaliknya. Hal itu malah melemahkan posisi Dodi, karena jika bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan itu lemah, maka hal itu tentu akan juga melemahkan Dodi. Meskipun bisa dibuktikan, menurut Bapak Suratman, kalau memang berani menyebut itu anak haram, kenapa diperjuangkan? Kenapa tidak diserahkan saja kepada Haji Faisal? Dari logika itu, maka posisi Dodi sangat lemah di mata hukum. Dan ada beberapa hal lain yang menurut Bapak Suratman ini melemahkan posisi Dodi, dan memang seharusnya pengadilan sudah bisa melihat itu dan langsung bisa mengetok palu untuk memberikan hak asuh dan hak wali ini kepada Haji Faisal. Nah, apa sajakah hal-hal yang melemahkan Dodi dan menguntungkan Haji Faisal? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis dari fakta Bang Pin ini, bagaimana Bapak Suratman, ahli hukum ini, menyikapi persidangan itu, dan bahkan beliau mengatakan bahwa Dodi sudah terbukti menjadi bapak atau kakek yang tidak baik. Bagaimana kakek atau bapak yang tidak baik ini mau mengasuh anak kecil yang sudah tidak punya orang tua lagi? Nah, kita simak saja kupas tipis-tipisnya. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, Pak Dodi misalnya untuk mencabut pernyataan itu demi kepentingan anak ke depannya gitu. Iya Pak Suratman, pantas nggak sih itu diucapkan di dalam persidangan, walaupun itu sebagian dari agenda persidangan ya, untuk pembuktian gitu. Pantas nggak sih untuk diucapkan seperti itu? Ya, kalau di ruang sidang itu saya kira sih ya boleh-boleh saja ya, tapi juga pernyataan itu harus disertai alat bukti ya. Kalau hanya bicara saja, saya kira tanpa ada bukti atau tanpa ada bukti lain pendukung pernyataan itu juga percuma gitu. Nah, dan bagi saya itu tentu melemahkan posisi si Pak Dodi ya, dan menguntungkan Pak Faisal. Karena kalau itu anak haram ya ngapain diurus gitu loh, ngapain capek-capek sekarang minta jadi wali dan asuh gitu. Nah itu poinnya sebetulnya gitu. Kalau itu betul anak haram yang disebutkan itu, ya sudah lepaskan saja biar anak ini katakanlah diasuh oleh atau diurus atau jadi wali oleh Pak Faisal, kira seperti itu. Iya Pak Suratman, untuk pertanyaan kedua ini, ini kan lagi diperebutkan hak asuh dan hak perwalian Galaska. Gimana nih kalau melihat Pak Suratman sekarang aja Pak Dodi digugat cerai sama istrinya, gimana melihat itu? Itu gambaran yang nyata bahwa saudara Dodi bukan sebagai bapak yang baik atau bukan sebagai kakek yang baik menurut saya untuk si Galaska ya. Karena sekarang informasi yang saya dengar digugat cerai oleh istri, berarti ada sesuatu yang nggak benar atau ada sesuatu yang nggak benar dalam kehidupan rumah tangganya gitu loh. Jadi bagi saya tidak memihak siapapun ya. Berdasarkan fakta itu, maka alangkah bagusnya menurut saya hak asuh terhadap anak ini jatuh kepada Haji Faisal gitu.
Berdasarkan tadi yang di pertanyaan tadi bahwa sekarang ini kan diwakili oleh istrinya. Jadi kesimpulan saya, dia bukan sebagai bapak yang baik lah, ya, bukan sebagai imam yang baik lah dalam rumah tangganya, apalagi dia harus mengurus orang lain, katakanlah jelas kaya. Nah, untuk itu mungkin nanti itu dulu dari bahan pertimbangan majelis ya dalam mutus perkara itu, bahwa hak asuh terhadap jelas kaya itu layak atau harus diberikan kepada Haji Faisal yang mengasuh atau yang jadi walinya dalam kehidupannya ke depan itu. Bisa dikatakan Pak Suratman, untuk mendapatkan hak asuh dan hak perolehan Haji Faisal akan lebih diringankan oleh majelis hakim karena melihat bahwa keadaan keluarga Pak Dodi aja belum tentu bisa mengurus begitu, maksudnya seperti itu. Betul, jadi hakim saya pikir melihat semua fakta ya, baik fakta-fakta yang dihadirkan di ruang sidang maupun fakta-fakta yang terjadi sehari-hari ya, kehidupan keluarga seperti apa gitu kan. Kalau keluarga itu adalah keluarga yang memang bisa dipercaya atau keluarga yang yang baik, katakan seperti itu dalam kehidupan rumah tangganya, maka saya berkesimpulan bahwa hak asuh itu akan jatuh kepada Haji Faisal terhadap si anak ini gitu. Karena bukan hanya fakta persidangan sebetulnya gitu. Dan saya kira juga tim pengacara dari Haji Faisal juga akan mengungkap itu. Ya, tadi soal gugatan perceraian, ya kan, itu dianggap sebagai sikap atau fakta ya yang memang jadi bahan pertimbangan dalam keputusan pengadilan nanti. Oke, ada harapan atau yang disampaikan oleh Pak Suratman buat mereka berdua? Harapan saya satu ya, ini harus benar-benar memikirkan kepentingan si anak ini ya. Yang kedua, jangan mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa anak ini haram. Ya, karena itu sekali lagi tadi saya katakan jejak digitalnya itu akan hilang dan itu akan sangat memukul atau merusak ya psikis si anak ya. Dan yang ketiga, berdasarkan fakta juga tadi, ini saya nggak berpihak pada siapapun. Berdasarkan fakta tadi, karena hakim itu akan melihat bahwa keluarga yang patut atau yang bertanggung jawab untuk menerima wali dan asuh terhadap anak itu adalah keluarga yang utuh, keluarga yang baik, itu katakan seperti itu, bukan keluarga yang kondisinya katakanlah nggak mampu, fungsinya nggak stabil gitu ya, atau keluarga yang memang hanya mementingkan kepentingan dirinya nanti atau mengeksploitasi anak ini untuk kepentingan dirinya gitu loh. Nah itu kalau menurut saya, dan apapun putusan nanti, saya berharap nih kedua keluarga ini kan harus kembali berdamai lah ya. Jadi hubungan silaturahim itu juga nggak boleh putus. Itu harapan saya. Pak, walaupun nanti hak asuh jatuh ke tangan Pak Haji Faisal, walaupun seperti apapun, walau Pak Dodi tetap kan bisa dikatakan kakeknya juga. Gimana? Mungkin ada saran yang abang sampaikan? Ya, kalau putusan tentang wali dan asuh itu kan hanya putusan pengadilan ya. Tapi bukan berarti haknya daripada Pak Dodi itu hilang. Jadi saya minta juga kepada Pak Haji Faisal juga memberikan kesempatan lah yang patut, yang luas kepada Dodi juga untuk datang menyenguk gitu, atau katakanlah mungkin ada jalan-jalan dan sebagainya ya terhadap si Galaskai gitu. Jadi bagi saya kedua-duanya adalah kakeknya, ya kan, baik Haji Faisal maupun Dodi. Jadi jangan juga ada diskriminasi gitu loh, bahwa si Galaskai itu harus selamanya atau terus-menerus dengan Haji Faisal, tapi juga diberi kesempatan Dodi dan keluarganya juga untuk sama-sama katakanlah memberikan perhatian lah kepada si Galaskai. Itu harapan saya.